Assalamualaikum semuanya, jumpa lagi sama Aufa. Kalau kemarin kita udah ngomongin tentang kawat lurus berarus listrik ya. Hari ini kita akan melanjutin di kawat melingkar ya. Kawat melingkar, bagaimanakah medan magnetik di kawat melingkar? Apa aja ya? Apakah ada di pusat, di pinggir, atau di sumbu putarnya, di sumbu lingkarannya gitu ya. So, langsung aja, ini dia medan magnetik pada kawat melingkar. Physics time. Baiklah, kita akan masuk ke induksi magnetik di sekitar kawat melingkar. Kalau yang kemarin video sebelumnya ini udah ada induksi di kawat lurus ya, sekarang kita akan melingkar. Bagaimana kalau yang melingkar ya Allah? Nah, untuk di melingkar ada dua tipe ya. Yang pertama adalah pada pusat lingkaran. Jadi kalau bentuknya kayak gini, titik P-nya ada di tengah, I-nya melingkar. Nah, kalau kalian belum lihat yang bagian cara mudah menentukan arah medan magnet di sekitar kawat berarus gitu ya, silahkan tonton dulu videonya gitu ya, jadi kalian bisa nentuin ini dengan mudah. Oke, so kita akan lanjut. Untuk B pada kawat melingkar, besarnya adalah mu 0 I N per 2A. Dengan dimana si A-nya adalah jari-jari lingkarannya, kemudian N-nya adalah banyak lilitan. Mu 0-nya kamu udah tahu ya, permeabilitas 4pi 10-7, dan I-nya adalah arus. B-nya adalah medan magnet yang kita cari, jelas. Nah, kita cari arahnya, berarti ini silang ya. Oke, silahkan pakai, kalau di sini kebalikan lurus ya, ingat-ingat kalau yang jempol adalah B-nya, arah 4 jari adalah yang I-nya. So, kita akan lanjut. Gimana kalau dia enggak melingkar penuh ya? Contohnya seperti ini. Nah, bagaimana mencarinya? Maka tinggal kita bagi aja ya, karena di sini bentuknya setengah lingkaran ya, ini satu lingkaran, ini setengah lingkaran. Satu lingkaran, setengah lingkaran, satu lingkaran, setengah lingkaran. Pokoknya gitulah ya. Nah, ini makanya tinggal kita cari B di titik P adalah setengah dari B di sono ya. Berarti setengah dikalikan dengan mu 0 I N per 2A. Kayak gitu. Kalau lilitannya satu atau enggak ada di soal, biasanya N-nya itu satu ya. Nah, kemudian kalau yang bentuknya kayak gini berarti dia silang ya, karena jari kita ke sana, jempol kita berarti masuk ya. So, untuk yang gambarnya kayak gini. Nah, ini seperempat lingkaran ya, udah kelihatan. Ini 90 derajat, berarti B-nya adalah seperempat dikalikan ini tadi ya, mu 0 I N per 2A. Muin per A, 2A ya, Pak Muin, Pak Muin. Oke, di sini berarti arahnya tangan jari-jari kita ke sana, maka dia silang ya, tetepan. Oke, kemudian kalau bentuknya kayak gini guys, membentuk sudut 120 derajat ininya ya, maka bisa kita cari B-nya itu theta per 360 derajat. Jadi kan kalau satu lingkaran 360 gitu ya. Tapi hati-hati, yang dipakai bukan yang di sebelah sini, tapi bentuk lingkarannya, bentuk kawatnya. Karena ini kawatnya adalah ke sana, berarti yang kita pakai adalah yang di sini ya, sisanya 240. Ya, 360 dikurangi 120. So, di sini B-nya adalah 240 dibagi 360 kali Pak Muin per 2A gitu ya. Nah, 240 dibagi 360 bisa ya 2 per 3 Pak Muin per 2A gitulah ya. Oke. Nah, kalau misalkan dia kayak gini, iya, dan macam-macam gitu ya. Ada 2 buah kawat melingkar dan beberapa kawat lurus. Nah, untuk yang kawat lurus ini biasanya dia diabaikan. Kenapa? Karena dia sejajar ya. Di sini nggak guna gitu ya. Maka di sini yang mempengaruhi titik P itu cuma kawat melingkarnya, alias setengah lingkaran kalau di sini. Nah, kalau ada kayak gini berarti kita harus cari satu persatu. Tapi sebelum nyari B-nya, kita harus nentuin arah dulu. Ada yang kecil, ada yang besar. Oke, untuk yang kecil dulu ya, karena ke sana berarti jari-jari kalian silahkan ke sana. Kemudian jempolnya berarti kemana guys? Yap, menuju kalian ya, atau menuju pembaca alias titik. Kemudian yang besar ya, berarti jari-jari kalian ke sana. Nah, berarti ini kemana? Ya, silang ya, karena masuk. Karena arahnya beda, berarti nanti B-nya kita kurangi ya. Tinggal yang besar yang dikurangi yang kecil, tergantung lah ya.
Nah, sekarang kita lihat B yang kecil ya, Pak Muin per 2A, biasa A-nya kecil, yang B-nya juga sama lah ya, Pak Muin per 2A tapi yang besar, kayak gitu. Gampang kan ya? Pokoknya intinya kalau udah ada dua kawat, harus dicari arahnya dulu, baru dicari besarnya gitu ya, baru dikurangi atau ditambah. Oke? Nah, kita langsung ke contoh soalnya aja. Sebelum ke contoh soal kelupaan kan. Nah, di sini sorry ya, masih ada satu lagi yaitu di sumbu lingkaran. Jadi kalau tadi kita ngomongin di pusat lingkaran terus ya, di pusat lingkaran. Nah, sekarang kalau misalkan titiknya itu ada di luar lingkaran atau sejajar dengan sumbu lingkaran gitu ya. Seperti ini maksudnya. Oke. Nah, ada di sini tapi titiknya di sono loh, di luar ya. Berapakah atau bagaimana mencarinya? Maka kita bisa menggunakan ini nih. Pak Muin per 2A tapi dikali sin pangkat 3 theta ya. Sin pangkat 3 theta. Oke. Maka rumus aslinya ini, cuma kalau kalian punya kayak gini kan ada theta, ada A, jarak di sini ke sini adalah R, maka sebenarnya kalian bisa manipulasi di mana sin tetanya adalah sin demi, depan per miring. Depannya theta apa? A, miringnya adalah R. So sin tetanya adalah A per R ya, sehingga bisa kita edit yang di sini menjadi B mu 0 I per 2A, A, karena ini pangkat 3 berarti pangkat 3, R-nya pangkat 3 juga. Nah, ada 3, ini A ya, bisa kita coret-coret ya, menjadi 2 berarti ya. So, kita dapat Pak Muin, tapi ada A kuadrat per 2 R pangkat 3. Nah, kalau mau ngapalin yang mana? Mending yang ini aja sih. Kalau kalian tahu sin demi kan nggak perlu bikin ini ya, jadi apalin aja satu rumus aja. Oke. Oke. Nah, kita lanjut ke soalnya ya. Ini benar-benar baru soal ya. Nah, sebuah penghantar berbentuk lingkaran 6 cm dialiri arus listrik 10 ampere seperti gambar di bawah. Oke, ini gambarnya. Besar induksi magnetik di titik P yang berjarak 8 cm dari pusat lingkaran. Berarti ini pakai yang tadi ya, di sumbu lingkaran. So, kita ketahui dulu ya. Jari-jarinya berarti tadi A namanya ya. Kemudian arus listriknya I. Nah, ini jangan lupa jadiin meter. Kenapa ini ada 2 sama dengan ya? Nggak apa-apa gitulah pokoknya. Kemudian di sini yang ditanya adalah B di titik P. Oke. Nah, kita jawab aja. Di sini so kita harus nyari ya. Yang ini kan Pak Muin per 2A dikali sin pangkat 3. Nah, kita harus nyari sinnya dulu. Kalau kita punya theta kayak gini ada 6, 8, ya 10 ya. Triple Pitagoras. Kalian pasti udah tahu. Nah, so kita dapat sin demi ya. 6 per 10 itu 35. Alias berarti ini 30 derajat, 37 derajat ya. So, kita dapetin, kita pisah ya, 3 kali 3 kali 3, 5 kali 5, 5. Ini 10 min 7 kali 10 berarti 10 min 6, min 6, min 2 jadinya min 4. Ini ya, dari kenapa ini 10 min 4 dari situ. Oke, nah sekarang ini ada 6 sama 3 aku coret, berarti hasilnya 2. 2 kali 2 hasilnya 4 ya, bisa dicoret sama yang itu. So, jawabannya adalah ini ya. Oke, itu aku pakai kalkulator ya. Kalau kalian mau ngitung, mangga. Oke. Ya, pi-nya silakan diganti dengan 3,14. Jadi jawabannya adalah yang E. Tapi biasanya kalau soal-soal bagus sih angkanya. Tapi nggak masalah lah. Nah, ini contoh soal yang kedua. Tara. Potongan kawat M dan N yang diberi arus listrik ya, diletakkan seperti pada gambar. Oke, di sini ada kawat, ya, setengah lingkaran dan kawat lurus. Titiknya ada di titik P, disuruh nyari B di situ. Besarnya kayak gimana? Nah, seperti aku bilang, kalau ada dua kawat harus nyari arahnya dulu. So, kita cari dulu arahnya yang M ya. Berarti di sini silahkan I-nya ke atas, berarti ini ke sana, set ke sana gitu ya. Silahkan jari-jari kalian berarti ke sana ya. Berarti nanti B-nya adalah masuk ya. Oke, ini yang diketahui aja, nggak penting. Oke, tadi masuk ya, kita udah tahu. Kenapa lucu sekali dia. Oke, terus habis itu si kawat berarusnya ke bawah ya, yang lurus. Berarti jempol kalian ke bawah, titik P-nya berarti ujung-ujung jari kalian ke sebelah kiri, maka telapak tangan kalian menuju ke dalam gitu ya, berarti silang juga. Oke, nah berarti karena silang semua nanti akan dijumlah, berarti nanti jawaban yang B tidak mungkin. Oke, kita jawab ya, kawat setengah melingkar dulu kita cari.
Berarti setengah Pak Muin per 2A. Nah, di sini masukin aja deh mu 0. Ingat masih mu 0 ya, nggak diganti. Dikali I-nya adalah 1, N-nya adalah 1 juga karena nggak ada di soal. Kemudian per 2 kali A-nya adalah 5 cm, jadiin meter. Oke. Nah, bisa kita cari 2 kali 5 adalah 10. 10 kali 10 min 2, 10 min 1 ya. Alias di sini berarti 0,5 kali mu 0, 10 min 1-nya naik jadi 10. So, hasilnya adalah 5 mu 0. Oke, ini untuk yang setengah melingkar. Nah, untuk yang lurus bagaimana? Kalau lurusnya berarti mu 0i per 2a. Mu 0-nya tetap I-nya 1, 2pi, A-nya 5 cm. 2 kali 5, 10. 10 min 1 ya, dikali ini naik jadi 10 per pi ya, mu 0. Oke, karena yang ditanya itu totalnya, maka kita jumlahin aja. Nah, kita jumlahin 5 mu 0 plus 10 mu 0 per pi. Kita keluarin di sini mintanya 5 mu 0, maka 5 mu 0-nya keluar. Berarti 1 plus 2 per pi alias pi-nya naik ya, min 1. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke. Itu tadi tentang kawat melingkar. Masih ada 2 lagi yaitu solenoida dan toroida ya. Nah, untuk solenoid dan toroida akan aku jadikan satu video di next video. So, stay tune terus di channel Alpha. Jangan lupa subscribe, like, and comment. See you next time. Assalamualaikum.